semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kelima Mapal Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang menulis teks berita. Setelah kita tahu mengenai pengertian berita, unsur berita, struktur teks berita di pertemuan kedua sampai keempat, dan kini kita akan fokus pada bagaimana cara menulis teks berita mengenai struktur-strukturnya. Kita awali dulu dari pengertian berita. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang masih hangat terjadi. Juga merupakan kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Kemudian sekarang kita lanjut ke unsur-unsur berita yang ada 6 unsur. Ada 5W plus 1H. Yang pertama itu what, menjelaskan mengenai apa sih peristiwa atau berita yang terjadi. Kemudian ada who, itu artinya siapa, itu menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada where, itu artinya di mana, menerangkan tentang tempat atau kejadian di mana lokasinya terjadi. Lanjut ke when yang artinya kapan, itu menerangkan waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian ada why, itu mengapa, itu menerangkan tentang mengapa alasan peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir itu how, itu menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa bisa terjadi. Kita lanjut ke syarat menulis berita yang baik. Itu diawali dengan fakta. Berita tersebut harus merupakan fakta, bukan hanya karangan atau kejadian yang tidak terjadi. Fakta ini juga berarti kejadian tersebut real, nyata, apa adanya. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu objektif. Objektif berarti berita yang ditulis itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa ada imbuhan kejadian maupun pengurangan kejadian itu sendiri. Suatu berita harus ditulis lengkap dari keseluruhan peristiwa. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu berimbang. Berimbang di sini berarti suatu berita tidak boleh ada keberpihakan terhadap salah satu golongan, atau bisa diartikan juga tidak boleh memojokkan salah satu pihak saja. Lanjut syarat menulis berita yang baik nomor 4, yaitu akurat. Berita yang akurat berarti berita yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud dari informasi tersebut. Lanjut yang terakhir, syarat menulis berita yang baik itu harus lengkap. Maksudnya berita yang ditulis hendaknya komplit, meliputi ada judul berita atau yang biasa dinamakan dengan headline news. Kemudian harus ada baris tanggal beritanya atau deadline. Kemudian yang terakhir ada teras berita atau lead newsnya atau isi beritanya. Kemudian next kita akan menjelaskan tentang susunan berita. Jadi susunan berita yang pertama itu ada piramida terbalik. Kenapa piramidanya terbalik? Karena di sini dimaksudkan suatu berita itu tersusun dari lead, body, dan tail. Lead itu berisi informasi yang paling penting dari suatu berita yang harus mencangkup langsung 5W 1H. Kemudian di bagian body atau tubuhnya berisi detail penting berita itu sendiri. Kemudian yang terakhir tail itu adalah informasi tambahan yang bisa dimasukkan dalam berita. Susunan berita yang kedua itu merupakan bentuk paralel. Maksudnya bentuk paralel ini penulisan beritanya ada di bagian awal, tengah, maupun akhir itu memiliki bobot yang sama. Tidak ada yang berat sebelah. Misalnya seperti di bagian awal sangat banyak, tengah sedikit, akhir banyak. Itu bukan seperti itu, namun semuanya bobotnya sama. Lanjut ke susunan berita yang terakhir, yaitu nomor 3, namanya bentuk kronologis. Bentuk kronologis ini berarti penulisan berita yang memaparkan informasi secara berurutan menurut proses waktu kejadiannya. Jadi seperti misalnya pada jam
5 pagi ada kejadian bla 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 bla, kemudian jam 6 pagi ada bla 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 bla, dilanjutkan jam 7 pagi ada kejadian yang lain. Sekian pertemuan kali ini, see you next time di pertemuan ke-6 minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.